Shalom. Baiklah, kita tenang dan marilah kita memulai kebaktian kita di sore ini. Untuk itu persekutuan dipersilakan berdiri. Sebagai lagu pembukaan bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang bekal, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ialah kami Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu kami sembah melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk ada bersama-sama dalam kebaktian unik di saat ini. Ya Tuhan, kiranya kebaktian yang kami laksanakan di saat ini mau terjadi atas tuntunan Roh Allah sendiri. Inilah kami ya Tuhan dengan doa yang kami naikkan kepadamu, lalu dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Persekutuan dipersilakan dulu. Di saat ini kita akan membacakan mazmur puji-pujian secara berbalas-balasan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 34. Secara berbalas-balasan kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 34, secara berbalas-balasan kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang ke-6. Saya membacakan ayat yang ganjil, persekutuan unik membacakan ayat yang benar. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada selawatku, puji-pujiannya kepadanya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan seri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Untuk merespon mazmur puji-pujian, bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Persekutuan unik yang ada di sektor kasih setia dan yarden yang diberkati Tuhan. Di sore ini kita akan membaca serta mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yakni kitab Mazmur pasal 123. Kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang keempat. Kitab Mazmur pasal 123, kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, lewat kebaktian ini
kami Persekutuan Unit Sektor Kasih Setia dan Yarden akan membaca serta mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Tetapi sebelum itu ya Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya membaca dan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, tetapi kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Mazmur pasal 123, kita baca dari ayat yang pertama dan berakhir pada ayat yang keempat, yang berjudul Berharap kepada Anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah berbahagia apabila kita tidak hanya mendengar, namun kita mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Persekutuan unit yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memampukan kita untuk ada bersama-sama dalam kebaktian ini. Meskipun kita masih ada di dalam situasi dunia yang dilingkupi dengan pandemi COVID-19, tapi kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dan terkhususnya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada bersama-sama dalam kebaktian unit di saat ini. Oleh karena itu, dari Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menurunkan tema mingguan untuk sama-sama kita renungkan di satu minggu ini, yaitu menjadi keluarga yang berharap kepada Tuhan. Berkaitan dengan tema mingguan kita, yaitu menjadi keluarga yang berharap kepada Tuhan, tentu saja setiap kita pasti ingin untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, serta selalu berharap kepada Tuhan. Sehingga pembacaan kita saat ini yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat pertama sampai ayat yang keempat dengan judul Berharap kepada Anugerah Tuhan merupakan pembacaan yang sering menjadi titik pijak kita untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang tetap berharap kepada Tuhan. Persekutuan unit yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden yang diberkati Tuhan, Mazmur ini digolongkan dalam Mazmur ziarah. Umat Israel yang hendak beribadah di Yerusalem, khususnya pada hari-hari raya, biasanya nyanyian-nyanyian ziarah di sepanjang perjalanan mereka. Nyanyian-nyanyian ziarah seperti halnya dalam Mazmur 123 ini menolong mereka untuk mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Memang dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka banyak mengalami penindasan dan penganiayaan. Mereka sering tidak berdaya menghadapi perlakuan musuh-musuh mereka. Hal ini diungkapkan oleh pemazmur dalam bagian pembacaan kita saat ini, yang mana pemazmur
Pemazmur menggunakan kata kenyang itu berarti menyangkut perut atau tubuh secara keseluruhan. Tetapi tidak hanya tubuh secara fisik yang menderita, melainkan jiwa pun sudah kenyang dengan olok-olokan dari para musuh. Jadi penderitaan yang dialami bangsa Israel menyangkut jiwa dan juga tubuh mereka. Suatu lukisan pengalaman penderitaan yang bersifat menyeluruh ini merupakan bagian dari pengalaman iman bangsa Israel. Persekutuan unik yang diberkati Tuhan. Dalam keadaan seperti itulah mereka memohon dan menantikan pertolongan dari Tuhan. Yang menarik dari bagian ini adalah hal berharap pada anugerah dan pertolongan Tuhan yang dilukiskan pemazmur dalam mazmur ini dengan menggunakan metafora hubungan antara tuan, nyonya, dan juga para hamba. Dikatakan dalam ayat 2 bahwa para hamba laki-laki dan hamba perempuan senantiasa memandang kepada tangan tuan dan nyonya untuk memohon belas kasihan. Memang para hamba adalah milik tuannya. Mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk pada apa yang dikehendaki oleh tuannya. Para hamba selalu siap sedia untuk menunggu perkataan dan arah tangan dari sang tuan untuk memberi perintah atau mengatur segala pekerjaan yang harus mereka lakukan. Demikianlah pemazmur menggunakan hal itu sebagai sebuah metafora untuk menggambarkan bagaimana umat Israel. Mereka pun harus senantiasa memiliki ketaatan dan kesetiaan seperti seorang hamba terhadap tuannya dalam berharap dan menantikan belas kasihan daripada Tuhan. Mereka masih memiliki sumber kekuatan untuk menghadapi penderitaan karena mereka yakin Tuhan yang bersemayam di surga. Kepada Tuhanlah mereka melayangkan pandang mata mereka dan menunggu belas kasihan dari Tuhan. Persekutuan unik yang ada di sektor kasih setia dan yaden yang diberkati Tuhan. Mazmur ini merupakan sebuah ungkapan pernyataan iman dari pemazmur yang menyadarkan kita semua untuk berharap kepada anugerah Tuhan. Hidup kita memang sesungguhnya dilandaskan pada anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan yang telah memberikan rahmat kehidupan ini kepada kita. Maka dalam segala hal, sepantasnya kita harus senantiasa mengarahkan pandangan dan hati kita hanya kepada Tuhan. Memang sekalipun kita hidup dalam anugerah Tuhan, namun kehidupan kita juga sering seperti orang-orang Israel yang tidak berdaya dan selalu menghadapi kesulitan di dalam perjalanan hidup mereka. Masalah yang kita hadapi datang silih berganti. Ada yang datang bersamaan. Di setiap keluarga memiliki masalah yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan dan masalah kita yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari.
tampak dalam sikap hidup yang selalu berdoa dan menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Persekutuan unik yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan hari ini, beta mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk melihat dua hal yang ingin diingatkan pemazmur kepada kita semua. Hal yang pertama, yaitu arahkanlah pandangan kita hanya kepada Tuhan. Sebagai persekutuan keluarga, pasti kita pernah mendapatkan masalah. Ya Bapak Ibu ya, pasti kita pernah mendapatkan masalah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pasti kita pernah salah paham dengan saudara-saudara kita ataupun dengan tetangga kita. Namun jika pandangan kita tertuju hanya kepada masalah-masalah yang kita hadapi dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita akan mudah takut dan putus asa. Namun ketika kita sepenuhnya menaruh harapan hanya kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan untuk selalu campur tangan di dalam kehidupan kita, maka selalu ada harapan dan selalu ada jalan keluar. Sesuai dengan pembacaan kita saat ini tentang berharap pada anugerah Tuhan, ini berarti bahwa bukan hanya kita berharap kepada Tuhan lalu kita hanya duduk tenang, tetapi bagaimana kita menggunakan hikmat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Mintalah pertolongan dari Tuhan untuk setiap masalah yang kita hadapi, sehingga Tuhan menganugerahkan hikmat bagi kita sehingga kita dapat mencari jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Persekutuan unik yang diberkati Tuhan. Hal yang kedua, yaitu selalu minta pertolongan dari Tuhan. Kita harus senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal ini merupakan hal yang paling penting yang ingin ditegaskan oleh pemazmur bagi kita semua. Apalagi dalam menghadapi pandemi virus corona saat ini, kita harus bisa lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga relasi antara kita selaku manusia dengan Tuhan tetap terjaga. Sampaikan apa saja yang menjadi permohonan kepada Tuhan, apa yang menjadi keluh kesah kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sebab dengan cara menyuarakan dalam doa-doa di keluarga kita untuk meminta belas kasihan dari Tuhan atas dunia ini, atas keluarga kita, dengan penuh kerendahan hati seperti seorang hamba yang memandang kepada tuannya, maka kita akan selalu menjadi keluarga yang berharap pada Tuhan dan bukan berharap pada kekuatan kita sendiri. Marilah kita bersikap seperti yang dikatakan di dalam bacaan kita hari ini, sehingga kita tetap menjadi keluarga yang selalu menaruh harap kepada Tuhan dan selalu meminta Tuhan untuk campur tangan di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Persekutuan unik yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian Kidung Cemar nomor 288, bait yang pertama dan bait yang kedua. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah di tebusnya jiwa.
Puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmatnya. Puji yang kekal rahmatnya bagi umat dalam air dulu kini selamanya. Banyak sebermahai. Puji Dia yang setianya ajaib. Persekutuan unik yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden yang diberkati Tuhan, mari kita tenang dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Kami selaku persekutuan unik yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden datang menghampiri tahta kekudusan-Mu dalam kebaktian di saat ini melalui rumah-rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penjagaan, berkat dan penyertaan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Lebih khusus nafas kehidupan yang sampai saat ini Tuhan masih percayakan bagi kami. Ya Allah yang kekal kudus, kami selaku persekutuan wadah yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden datang menggumuli akan kehidupan rumah tangga kami, mulai dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir. Bapa mau menyertai tiap keluarga dengan tugas dan tanggung jawab kami di mana saja ya Tuhan. Kiranya kehidupan keluarga kami selalu mencerminkan kasih-Mu, terkhususnya kami yang berperan sebagai orang tua. Kiranya Bapa memberkati kami dengan tugas dan tanggung jawab kami, baik di rumah, di tempat-tempat pekerjaan kami, ataupun di mana saja ya Tuhan. Bapa kiranya mau memampukan kami, sehingga kami mampu untuk menjalankan tanggung jawab kami sebagai orang tua dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa bagi kami selaku anak-anak yang saat ini sedang ada dalam proses studi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kepintaran, kebijaksanaan bagi kami, agar kami mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Yang saat ini sedang ada dalam pergumulan untuk mencari lapangan pekerjaan, kiranya Bapa mau senantiasa memberkati kami, bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Karena kami yakin Bapa bahwa Bapa punya rencana indah dalam kehidupan tiap pribadi kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pengurus unik dan majelis pendamping yang ada di sektor kasih setia dan sektor Yarden ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memampukan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam melihat keberlangsungan pelayanan di sektor ini ke depannya. Berdoa kami Tuhan bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, anak yatim, anak piatu, sampai pada anak yatim piatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mencurahkan berkat atas mereka. Tuhan mau memampukan mereka untuk dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh penyertaan Tuhan. Kumulan-kumulan kehidupan yang selalu mereka naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau jawab seluruh kasih dan sayang-Mu. Berdoa kami ya Tuhan bagi gereja kami, Gereja Protestan Maluku, terkhususnya Jemaat GPM Rehoboth, untuk menghadirkan dan memberitakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, dan selalu mengabarkan kabar sukacita dan damai
Kami berdoa khususnya bagi Majelis Jemaat GPM Rehoboth dan barisan pelayan dalam memimpin dan melayani jemaat ini. Bapa kiranya menyertai dan memberkati kehidupan setiap mereka dalam keluarga-keluarga mereka. Tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka, kiranya Tuhan mau menuntun mereka untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi situasi dan kondisi kami di saat ini yang sedang terancam pandemi COVID-19. Kiranya Bapa mau memberikan kami kekuatan dan kesehatan kepada kami, agar kami mampu untuk terhindar dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ajarlah kami ya Bapa untuk dapat menjadi jemaat dan masyarakat yang patuh terhadap anjuran pemerintah untuk tetap melakukan disiplin protokol kesehatan 5M. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terkhususnya bagi saudara-saudara kami yang terdampak pandemi COVID-19. Kiranya Bapa memberikan pengharapan, semangat dan kekuatan yang teguh bagi mereka. Bapa mau melawat dan merawat mereka, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar kiranya mereka beroleh kesembuhan daripada-Mu saja ya Tuhan. Berdoalah kami ya Tuhan bagi pembacaan Alkitab dan juga pemberitaan firman yang boleh kami dengar bersama. Ya Tuhan, kami mengaku sungguh bahwa kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan dalam mengartikan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami mampu untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, berdoalah kami bagi persembahan syukur yang boleh kami berikan di rumah-rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati persembahan syukur kami demi perluasan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhususnya di Jemaat GPM Rehoboth. Ya Tuhan, terimalah kami dengan doa yang kami naikkan kepada-Mu, tetapi bercampur salah dan dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan unit yang ada di sektor Liaden dan sektor Kasih Setia dipersilakan berdiri. Bersama-sama kita menyanyi nyanyian Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam bersamanya, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, banyaklah yang tergelam, kirimlah berita Injil, banyaklah yang tergelam. Persekutuan unik yang diberkati Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, persekutuan kita tidak berakhir di kebaktian ini, tetapi kita diutus untuk membangun dan memupuk kebersamaan kita dengan cara hidup saling mengasihi dan menguatkan. Untuk tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai dari hari ini dan terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan dipersilakan duduk. Kebaktian kita boleh selesai. Selamat sore menjelang malam dan shalom. Shalom.